suaraku. Halo, tes tes. Tes. Assalamualaikum. Jelas. Kok delay? Ini berarti, oh ntar ya. Iya ntar banget. Oke, kita mulai aja ya. Si aku mau tunggu ya. Oh, gitu ya. Ntar belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dengan live Instagram kami pada pagi hari ini. Teman-teman semua bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Nah, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang udah bersedia untuk bergabung dengan live Instagram RSGM Sulastri pada pagi hari ini. Walaupun sekarang lagi weekend, mungkin teman-teman waktunya santai, waktunya istirahat, tapi masih semangat untuk mau belajar, untuk mau diskusi bareng dengan kami pada hari ini. Nah, tema untuk live Instagram kami hari ini adalah dosis penggunaan pasta gigi yang aman untuk anak kita. Dengan narasumbernya nanti yang akan bergabung yaitu Dokter Gigi Pamungkas atau Dokter Pam. Beliau juga salah satu dokter gigi yang ada di RSGM Sulastri. Nah, sambil menunggu bergabung narasumber kami, saya ingin menyampaikan bahwa di RSGM Sulastri sekarang ada pelayanan teledentistry dan telemedicine juga loh. Jadi buat teman-teman yang ingin konsultasi tapi nggak bisa datang langsung ke RSGM Sulastri, bisa konsultasi dengan jarak jauh. Kalau konsultasi tentang kesehatan umum bisa melalui layanan telemedicine. Kalau konsultasi jarak jauhnya tentang kesehatan gigi dan mulut, bisa juga melalui layanan teledentistry. Nah, jadi gimana tuh caranya? Caranya gampang banget. Jadi teman-teman tinggal menghubungi atau melalui chat WhatsApp ke nomor reservasi yaitu 0811 2655 775 dengan formatnya nama lengkap, underscore nomor HP, kemudian underscore nama dokter dan jadwal konsultasi yang diinginkan kapan, kemudian alamat underscore alamat pengiriman obat. Atau info lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa scroll aja ya di feed Instagramnya RSGM Sulastri UMS. Jadi untuk teledentistry dan telemedicine ini bisa dengan dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis, juga bisa dengan dokter umum maupun dokter spesialis penyakit dalam yang sudah bergabung dengan RSGM Sulastri. Nah, selain itu kami juga ada layanan baru yaitu General Medical Check-up dan juga Dental Medical Check-up. Jadi buat teman-teman yang mau memeriksakan kesehatan umumnya secara lengkap, baik itu kesehatan umum maupun kesehatan gigi dan mulut, bisa banget datang ke sini. Nah, nanti itu teknisnya seperti apa, kemudian biayanya berapa, nanti teman-teman bisa cek feed Instagram kita ya, atau bisa juga menghubungi kalau mau tanya-tanya dulu boleh ke nomor 0271 746 7796 atau bisa juga ke nomor 0271 747 0509. Oke, jadi itu tadi ya info terbaru dari RSGM Sulastri. Nah, kita langsung ke live Instagram pada hari ini aja ya. Kita invite dulu Dokter Pam. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, nah ini udah bergabung sama kita nih. Assalamualaikum dokter. Salam. Oke. Wah ini maaf ya kalau ada suara-suara. Dengar kok dok, jelas. Bagaimana dok? Pas-pas dulu. Suara kereta api.
Iya, itu ya. Makanya ini minta maaf ya buat teman-teman yang join. Mungkin akan ada suara-suara kereta api, maklum, di pinggir jalan. Nah, jadi ini udah bergabung bersama kita narasumber pada hari ini yaitu Dr. Gigi Pamungkas. Dokter Gigi Pam atau Dokter Gigi Pam yang sering dipanggilnya. Beliau ini juga salah satu dokter gigi umum yang ada di RSUM Sulastri. Nah, Dok, hari ini kita mau membahas tentang dosis penggunaan pasta gigi yang aman untuk anak kita. Anak kita. Iya, untuk anak-anak maksudnya, Dok. Nah, jadi mungkin kita langsung tanya-tanya aja ya, Dok. Nah, kalau Oh, misalnya, boleh dong. Mungkin sebelumnya kita menyapa oh iya semua benar-benar. dok. Sebentar sekian. Ya, halo teman-teman semua. Ini ada Dokter Pam. Silakan mungkin Dokter Pam mau menyapa teman-teman yang udah berjoin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Sobat RSGM. Mungkin pada pagi hari ini ya, pada pagi hari ini kita akan share ya dok, yang mungkin lebih sharing tanya jawab 1 jam ke depan. Cuman ini rata-rata yang mendengarkan siapa ini ya dok ya? Para mam atau mahasiswa Oh, mungkin? gitu. Sepertinya para moms dan calon moms gitu. Oke, ya, oke. Oke, memang teori apa materi pada pagi hari ini tidak begitu berat ya dok, tapi sangat penting ya, yaitu tentang Iya. dosis pasta gigi yang tepat untuk anak kita. Oke, mungkin Bener banget. ada Jadi, yang mau di-sharekan, Dok? bagaimana, Dok? Mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari para moms di Solo tentunya mungkin. Iya, ini buat teman-teman yang mau tanya, bisa nanti ketik di kolom pertanyaan aja ya. Di bawah kanan itu ada kayak fitur pertanyaan atau Q&A. Ntar bisa langsung ketik aja pertanyaannya di situ. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan sih dok yang udah saya kumpulkan. Jadi mungkin yang sering ditanyakan juga dan juga beberapa kasus yang sering ditemukan di dokter gigi yaitu kadang ibu-ibu suka nanya, emang kapan sih dok anak-anak itu mulai dikenalkan dan diajarkan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu. Idealnya kapan gitu. Ya, pertanyaannya cukup bagus ya dok ya. Kapan kita mulai mengenalkan pada anak ya? Jadi intinya adalah memperkenalkan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut itu idealnya sejak dini. Nah, sejak dini ini sejak kapan ya? Sejak pertama kali gigi itu tumbuh, Dok. Jadi, para mama dimanapun berada, yang perlu diketahui adalah pertama kali gigi tumbuh. Nah, pertama kali gigi tumbuh ini pada usia berapa? Pada usia 6 bulan, ya. 6 bulan itu biasanya sudah mulai tumbuh. Nah, ini biasanya gigi seri bawah, ya. Gigi seri bawah ini sudah mulai tumbuh. Nah, ini umur 6 bulan ini kita sudah mulai mengenalkan ya, Dok ya. Jadi ada yang namanya bulu sikat yang berbentuk silikon itu yang ditempel di jari ya. Itu kita sudah mulai mengenalkan pada anak ya. Walaupun mungkin nanti anaknya nggak risih dan lain sebagainya itu, tapi kita harus tetap memperkenalkan sejak dini gitu. Ada juga kan yang namanya bahkan dari 0 bulan ya, 0 bulan itu kita harus juga sering sering melihat keadaan rongga mulut anak karena pada dasarnya kan anak menyusu ya. Nah, itu kita bersihkan. Ada juga pijat gusi ya, pijat gusi sejak dini. Itu juga bisa merangsang untuk tumbuhnya gigi gitu. Jadi sejak dini, Dok. Oke dok. Jadi mulai idealnya itu buat ibu-ibu semua nih yang mungkin nanti atau mungkin para calon ibu di luar sana. Nah, sejak awal itu lebih baik. Jadi sejak gigi tumbuh yaitu kurang lebih usianya 6 bulan walaupun mungkin sebenarnya usia itu bervariasi ya, Dok. Cuman pada umumnya itu Bervariasi. 6 sampai 7 bulan. Ya. Dan tadi dikenalkannya bisa menggunakan metode yang awal yaitu dengan sikat yang di jari, yaitu sikat silikon itu.
Nah, terus juga tadi dikatakan nama dokter Pam dengan menggunakan pijat gusi. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok, pijat gusi itu seperti apa maksudnya? Oke, pijat gusi itu sederhana ya dok ya. Jadi Hmm. dengan menggunakan kapas yang steril, ya, kapas steril, kemudian dicelupkan air hangat, kemudian kita lingkarkan ya di jari kita. Kemudian anak itu kita posisikan di kepalanya di bagian perut kita ya, Dok. Jadi kalau kita kerja itu di posisi jam 12. Jadi anak itu terlihat secara jelas rongga mulutnya. Dengan kita memegang 4 gini ya, jari gini, ini kan sudah aman ya, Oh, tersapi. iya Kita iya. bisa membersihkan. Nah, ini kita secara keseluruhan kita Hmm. bersihkan dari sebelah kanan, kanan Oke. atas ya, kemudian depan, kemudian kiri atas, lanjut ke bawah, ke depan, kemudian yang terakhir adalah sebelah kanan bawah. Itu kita bersihkan. Berarti hanya Itu diusap-usap gitu ya dok? ya diusap-usap saja. Oke oke. Nah, untuk permukaan lidah itu juga perlu nggak dok? Biasanya kan mungkin masih ada susu atau ASI yang nempel di situ. Tapi kan mungkin Oke. agak sulit kalau misalnya anak-anak. Ya, pada permukaan lidah itu sangat penting juga, Dok. Karena kita bisa lihat ya, mungkin moms dimanapun berada bisa melihat ya, kalau lidah itu dijulurkan ya, itu kalau misalnya masih masa-masa menyusui ya, itu bisa terlihat banget warnanya lebih kuning gitu ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan bau gitu, sehingga eh, idealnya idealnya dibersihkan pada bagian lidah juga Hmm. dibersihkan. Jadi sebisa mungkin tetap harus dijangkau ya dok, gusi sama lidahnya, nggak cuma giginya aja. Ya, karena di dalam rongga mulut tidak cuma gigi yang kita bersihkan ya. Jadi seluruh di Mm-mm. dalam rongga mulut. Sedangkan di dalam rongga mulut itu apa saja? Sebenarnya banyak. Ada gusi, ada gigi, ya, ada lidah, ada permukaan pipi dalam, Oke. bibir bagian dalam, dan banyak hal yang baru kita bersihkan. Iya betul-betul. Nah jadi itu ya buat teman-teman semua, yang harus diperhatiin itu nggak usah nunggu sampai giginya tumbuh semua. Dari Hmm. awal tumbuh udah harus diperkenalkan, walaupun mungkin nggak langsung pakai sikat gigi, pakai sikat gigi yang di jari dulu untuk giginya, kemudian untuk gusi dan lidah, kemudian pipi bisa menggunakan kapas yang dicelupkan di air hangat, dipijat-pijat secara perlahan sambil dibersihkan. Nah, berarti kan itu waktu masih kecil belum pakai pasta gigi dulu ya, Dok? Masih Ya, mekaniknya masih pakai kapas aja. Nah, kalau penggunaan pasta gigi itu disarankannya lebih baik pas usia berapa, Dokter? oke. Kalau kita merujuk ke American Dental Association Pediatric ya, juga beberapa sumber, pasta gigi itu idealnya diberikan ketika anak itu sudah bisa berumur, Dok. Jadi usia 2 tahun ya. Kadang-kadang kita juga melihat gitu ya bahwa anak-anak usia 2 tahun itu disuruh berkumur saja, itu berbunyi aja, Dok. Wih, gitu. Tapi akhirnya nggak keluar. Nah, gitu. Nah, Oh, ini kan iya. efeknya adalah ketika kita memberikan pasta, pasta gigi itu tertelan, nah itu aman atau tidak kan gitu pertanyaannya berikutnya. Kalau memang belum bisa berkumur, sebaiknya tidak menggunakan pasta. Nah, tapi saat ini, Dok ya, saat ini itu ada pasta, pasta gigi yang mengandung fluoride dan tidak mengandung fluoride. Nah, saat ini itu ada 0 sampai 12 bulan ya, itu ada pasta gigi yang memang free fluoride ya, tanpa fluoride. Nanti kita bahas lebih lanjut Oke. tentang fluoride ya. Iya, Dokter. Berarti untuk penggunaan pasta gigi bisa dimulai setelah anak bisa berumur. Kira-kira kurang lebih umur 2 tahun. Tapi kalau misalnya Ya, sebelum itu bisa, boleh nggak sih dok, walaupun sebelum 2 tahun tapi anak udah bisa berumur? ya boleh, boleh banget. Jadi patokannya memang idealnya 2 tahun, Oke. tapi misalnya di bawah 2 tahun anak itu sudah bisa berkumur, dan tentunya ya dok, usia-usia 6 bulan sampai usia 6 tahun sampai 8 tahun bahkan itu masih harus dalam pengawasan orang tua ya, gitu. Jadi tidak bisa dilepaskan begitu saja karena nanti bisa berefek pertama pasta gigi tertelan, kemudian mungkin salah sikat giginya menyebabkan
luka pada gusi dan sebagainya. Memang harus dibimbing secara khusus untuk Diawasi. anak-anak. Ya, diawasi. Oke, dokter. Nah, juga tadi kan dokter sempat menyinggung tentang bahwa sebenarnya pasta gigi itu ada juga yang nggak berfluoride dan ada juga yang Hmm, berfluoride. Terus itu lebih baik yang mana dokter? Dari dua Oke, jenis pasta gigi itu untuk anak-anak. ya. Pada dasarnya begini dok, fluoride itu sangat penting dan sudah memang dikonfirmasi menurut American Dental Association itu mampu mencegah atau memproteksi secara dini untuk terjadinya lubang pada gigi. Cuman yang menjadi eh, pembahasan pentingnya adalah seberapa banyak fluor yang dibutuhkan pada anak. Nah, gitu dok. Jadi nanti ada batasan fluor. Jadi kalau kita membeli pasta gigi pada anak itu dok, disarankan sekali untuk membaca komposisi. Nah, kalau di standar nasionalnya Indonesia ya, dan ada juga itu menyarankan tidak lebih dari 1000 ppm part per million atau nanti bisa dilihat minimal 250 sampai 500 ppm. Itu sangat dianjurkan gitu. Tapi juga perlu diperhatikan ya dok, kalau secara luas tentunya mungkin tidak semua moms dan tidak semua warga itu tahu kadar fluor. Fluor itu kan juga ada di dalam air ya dok ya. Nah, kadar fluor di dalam air. Misalnya kalau sudah tahu kadar fluornya tinggi di daerahnya, berarti kita harus merendahkan daripada kadar fluor yang di pasta gigi. Karena nanti kalau misalnya berlebihan akan menyebabkan yang disebut dengan fluorosis. Fluorosis itu masalah yang ditimbulkan karena berlebihan fluoride. Nah, ini jangan sampai. Makanya pasta gigi yang kita berikan ke anak itu kita harus tahu takarannya, standarnya berapa sehingga aman buat anak. Nah, ini kan bahayanya kalau misalnya kita tidak mengawasi, sudah tidak membaca ya, sudah tidak tahu batas batas normalnya berapa, tertelan banyak, nah malah menyebabkan kelainan yang lain pada gigi. Itu. Oke, jadi sebenarnya lebih baik yang mana ya memang sebenarnya lebih baik yang berfluoride karena untuk pencegahan Ya, lubang, tetapi itu tergantung penggunaannya. Walaupun berfluoride, tapi kalau penggunaannya tidak sesuai, maka itu bisa jadi berbahaya juga. ya, tepat sekali Nah, dok. kalau Jadi kalau memang mau aman ya dok, misalnya masih di bawah 1 tahun ya, under 12 bulan sampai 2 tahun, kalau memang belum bisa mengawasi lebih gitu ya, lebih baik menggunakan pasta gigi yang tidak berfluoride gitu. Tapi kalau kita bisa mengawasi dengan baik ya, kita tahu kadarnya dengan baik, lebih baik menggunakan yang fluoride gitu. ya dok, baik-baik. Memangnya kalau biar nggak berlebihan itu seberapa banyak dok yang harus dipakai sama anak-anak yang Nah, berfluoride dan tidak berfluoride? oke. Untuk pasta gigi yang berfluoride sudah direkomendasikan penggunaannya ya untuk under 3 tahun. Untuk under 3 tahun itu tidak boleh lebih dari sebesar beras itu, sebesar beras atau nasi itu. Ya, jadi misalnya kalau kandungan pasta giginya ada fluoride-nya, berarti kita memberikannya itu hanya sebesar di nasi atau beras itu. Tapi kalau sudah 3 tahun ke atas ya sampai 6 tahun itu tidak boleh lebih besar dari besarnya kacang polong atau biji jagung ya. Itu direkomendasikannya seperti itu. Kalau untuk pasta gigi yang sudah mengandung fluoride, karena memang sudah diteliti dan distandarisasi untuk dosis yang tepat ya segitu untuk pasta gigi yang mengandung fluoride. Gitu, dokter. Nah, kalau yang nggak berfluoride juga sama dok? Apa mungkin lebih lebih besar ukurannya dari yang berfluoride? Berfluoride artinya tidak akan memberikan efek yang berbahaya pada anak gitu ya. Jadi artinya mau sebesar beras atau lebih besar itu tidak masalah. Gitu. Oke, siap-siap. Iya.
Cuman yang perlu Oh, diperhatikan lagi dok ya, yang perlu diperhatikan lagi di pasta gigi itu ada yang namanya SLS Dok, atau oh apa itu, Dok? sodium lauryl sulfat. Ya. Nah, sodium lauryl Ya, sulfat ini yang memberikan efek pada pasta gigi itu sehingga pasta giginya itu berbusa Dok. Nah, ini deterjen sebenarnya. Nah, itu juga perlu di iya. perlu diperhatikan juga Dok. Itu juga sudah distandarkan. Jadi untuk penggunaan SLS itu kalau misalnya di pasta giginya tuh harus tidak lebih besar dari yang direkomendasikan itu 1 sampai 2%. Jadi Satu sampai dua persen. nanti bisa dilihat di komposisinya gitu dok. Karena kalau dia berlebih nanti tentu itu kan deterjen ya dok ya. Nah, kalau yang mengandung deterjen itu pembersih itu kalau namanya anak ya, kalau namanya anak kita nggak tahu dia nelan terlalu banyak, nah ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa jadi muntah, bisa jadi iritasi ya, iritasi di bibir, kadang-kadang mulutnya jadi kering dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, ini jadi info baru nih ya buat teman-teman semua bahwa yang sebenarnya perlu diperhatikan dari ukurannya itu kenapa kok harus usia segini, kok ukurannya lebih tidak lebih dari ukuran biji beras, kemudian untuk ukuran dari 6 tahun tidak lebih dari sebesar kacang polong. Jadi emang ada yang perlu dipertimbangkan. Pertama dari kandungan fluornya, karena agar tidak berlebih, karena pada anak-anak kan biasanya susah untuk menahan supaya nggak tertelan, dan juga selain itu ada kandungan SLS-nya juga yang kalau terlalu banyak juga bisa membuat mulut anak jadi nggak nyaman karena mungkin kering dan ada bahan kimia yang tidak baik kalau terlalu banyak gitu. Nah, Iya, emang benar. kalau misalnya efeknya sendiri ada nggak sih dok? Efek nyatanya kalau misalnya pasta gigi itu tertelan, nggak Hmm. sengaja anak-anak kan mungkin baunya enak, bau jeruk, bau stroberi, akhirnya ya udah dimakan aja gitu sama anak-anak. Nah, efeknya apa dok kalau kayak gitu? Iya. Kalau dia pertama ya dok ya, kalau dia berlebihan fluoride-nya, dia akan menyebabkan fluorosis tadi. Fluorosis tadi itu apa sih? Jadi kondisi gigi itu kelebihan fluor sehingga menyebabkan malah giginya ini rapuh dok. Jadi nanti biasanya giginya akan terlihat yang namanya lesi putih. Jadi titik-titik putih pada giginya malahan. Nah ini merupakan lesi awal daripada terbentuknya lubang pada gigi dok. Nah, ini kalau kita kelebihan fluoride, nah, nanti giginya malah terlihat lebih coklat dan jadinya malah lebih rapuh. Jadi malah cepat terjadinya lubang pada gigi. Itu yang pertama kalau kelebihan fluoride. Tapi kalau misalnya kalau kelebihan semacam yang deterjen tadi, yang namanya deterjen ya, yang pertama itu yang bisa terlihat secara klinis, salivanya itu lebih berkurang ya dok. Saliva itu air ludah. Kemudian menjadi iritasi biasanya. Iritasi itu ya bisa berbentuk ulcer ya dok, kayak sariawan gitu ya, di bagian sudut-sudut bibir, dan bibirnya jadi juga kering dan lain sebagainya. Gitu dok, kurang lebih ya seperti itu yang bakal timbul. Dan juga biasanya kalau misalnya terlalu banyak, yang efek yang bisa terlihat langsung itu biasanya anak mual dok, jadi pengen muntah dan pengen muntah karena kebanyakan kadarnya. Kebanyakan busa-busanya itu dok. Iya benar benar benar. Oke, tapi kalau misalnya untuk pencernaannya sendiri, apabila berlebihan fluor itu ada pengaruhnya nggak dok? Kalau tadi kan giginya jadi terlihat putih dan lebih rapuh gitu. Mungkin nanti ke sistem pencernaannya, apa ada pengaruh juga atau tidak? Kalau sistem pencernaannya tentu perlu pemeriksaan secara lanjut ya dok. Jadi beberapa dosis yang diminum sama anak atau pasta gigi yang tertelan. Tentunya kalau misalnya satu pasta gigi itu yang langsung ditelan ya kan, tentu nanti akan bermasalah terhadap pencernaannya. Karena sekarang itu tidak bisa dipungkiri ya dok, pasta gigi itu nanti ada kriterianya dok, kriteria gimana pemilihan pasta gigi pada anak, sikat gigi pada anak. Sehingga anak itu sangat excited terhadap sikat gigi itu sendiri, pasta gigi itu sendiri. Makanya pabrik-pabrik pembuatan pasta gigi itu juga gimana caranya supaya anak-anak ini suka. Makanya dibuatlah rasa ya kan, ada rasa
rasa stroberi ya, ada rasa cengkeh dan sebagainya yang membuat anak itu memang jadi excited gitu. Jadi kalau secara langsung terhadap pencernaan sejauh ini memang saya belum pernah menemukan secara langsung ya, secara langsung pasien-pasien yang apa yang mengalami pencernaan karena menelan pasta gigi itu belum pernah ada. Biasanya kan cuman hanya sebatas sedikit saja, jadi tidak terlalu berpengaruh gitu. Masih aman Kalau berarti ya dok. masih aman Dok. Oke, nah itu tadi penjelasan tentang pasta gigi fluoride dan yang nggak berfluoride, kemudian seberapa besar penggunaannya. Kalau misalnya untuk yang berfluoride, lebih baik untuk anak-anak yang udah bisa diawasin dan penggunaannya tidak tidak lebih besar dari biji beras. Kemudian untuk yang kurang dari 6 tahun juga tidak lebih besar dari kacang polong. Kalau misalnya anaknya susah diawasi, lebih baik pakai yang tidak berfluoride dulu. Kemudian itu tadi untuk pasta giginya. Nah, sekarang untuk sikat giginya, Dok. Untuk sikat gigi untuk anak-anak itu seperti apa, Mbak? Ya karena di toko itu pilihannya banyak banget dari yang bentuknya bentuk binatang dan warna-warni. Jadi kadang orang tua tuh bingung, ini yang mana yang baik sebenarnya buat anak saya seperti itu. Oke. Memilih pasta gigi tentunya kita perlu tahu pertama di market ya itu sebenarnya sudah ditandain dok ada usianya ya, 0 sampai 12 bulan 12 bulan sampai 24 bulan. Nah jadi kita baca dulu nih dok, baca dulu ya para moms, baca dulu kegunaan sikat gigi ini untuk usia berapa pertama itu. Yang kedua tentunya menyesuaikan bentuk rongga mulut si anak gitu ya. Jangan sampai anak sikat gigi pakai sikat gigi bapaknya. Jadi nanti nggak masuk besar. Nah, kemudian kalau bisa pilihlah ujung sikatnya itu yang mengecil ya. Artinya dia tidak membuat besar tapi mengecil sehingga ketika sikat gigi itu bisa sampai ke paling pojok belakang. Karena sering sekali kita temukan untuk kasus-kasus pembersihan karang gigi, pasti yang paling penuh itu di gigi molar paling belakang sini, kanan kiri. Iya, benar. Karena apa? Karena sikat giginya tuh fokusnya hanya di depan saja. Ini sudah Iya, iya, bersih. betul. Nah, di sininya ini menimbun ini. Kalau investasi ya investasi emas ya, dengan investasi karang ya, di karang gigi ini. Betul, betul. Gitu dok. Terus Oke. yang ketiga, pastikan bulunya halus dok. Oh Ya, iya. bulunya halus. Cari yang soft ya, yang nyaman. Jadi kita bisa cek di kulit kita, ya, kita lihat gitu. Jadi jangan yang keras, cari yang soft. Karena pada dasarnya pada anak-anak itu mukosa itu sangat tipis ya, sehingga memang perlu perhatian khusus, terutama pemilihan alat sikat giginya sendiri. Sehingga ketika disikat anaknya juga nyaman ya. Gitu. Iya, benar. Nah, jadi itu tadi untuk sikat giginya yang perlu dipertimbangkan pertama dari bentuk atau ukurannya. Jadi jangan terlalu besar karena kan anak-anak untuk membuka mulutnya masih terbatas nih teman-teman. Jadi jangan pilih yang terlalu besar, takutnya ntar malah nggak bisa maksimal pembersihannya karena nggak bisa masuk sampai ke paling ujung. Kemudian juga bulunya yang halus atau yang soft aja supaya tidak mengiritasi jaringan lunaknya. Dan juga kalau misalnya ada di bungkusnya itu ada tertera usia yang disarankan, berarti bisa langsung pakai indikator itu tergantung usia anaknya berapa, nanti dipilih berdasarkan tulisan yang tertera. Nah, kemudian tadi udah ada pasta dan sikat giginya. Nah, kalau untuk cara menyikat giginya itu ada yang disarankan nggak dok untuk anak-anak? Mungkin dari arahnya seperti apa, gerakannya seperti apa gitu biar bisa optimal pembersihannya. Oke. Kalau untuk cara sikat gigi, itu yang pertama pertama kali kita pahamkan pada anak, bahkan terhadap bapak dan ibu sekalian juga, yang perlu kita perhatikan betul adalah bagian mana yang kita bersihkan. Jadi ada beberapa permukaan yang perlu kita bersihkan. Pertama adalah permukaan luar. Permukaan luar berarti yang mendekati pipinya. Permukaan luar itu kanan, kiri, depan, belakang itu yang bagian luarnya. Itu yang pertama yang kita bersihkan. Yang kedua adalah permukaan dalam ya. Permukaan dalamnya juga kita bersihkan. Yang dekat lidah.
Nah, seringkali yang tertumpuk itu yang di bagian depan, depan bagian lidah. Itu banyak banget. Ini tidak tersikat. Jadi ada dua permukaan, permukaan luar, dalam, terus ada lagi dok, permukaan kunyah. Permukaan kunyah itu yang berkontak atas dan bawah ya. Nah, ini Iya, juga ya. dibersihkan. Jadi dalam, luar, dalam, kemudian permukaan kunyahnya, kemudian yang bagian depan ini, yang bagian dalam. Nah, ini juga perlu khusus ya dok. Jadi gerakannya itu seperti mencungkil saja, diletakkan, tarik ke atas, diletakkan, tarik ke atas, diletakkan, tarik ke atas. Kalau yang atas berarti diletakkan, tariknya ke bawah. Nah, itu sering banget tidak tersikat dengan baik. Nah, kalau kita sudah tahu permukaan yang kita bersihkan, oh ya, yang terakhir adalah permukaan lidah. Permukaan lidah kita bersihkan. Nah, kalau sudah tahu permukaan yang kita bersihkan, selanjutnya adalah cara sikapnya. Nah, cara sikapnya itu gampangannya adalah dengan tidak tergesa-gesa pertama. Tidak boleh tergesa-gesa karena banyak mindset menyikat gigi secara kencang dan bersemangat itu membersihkan karang itu salah tuh. Justru akan merusak atau memberikan efek tidak baik pada gusi sehingga gusinya bisa naik ke atas atau yang bawah bisa turun ke bawah. Jadinya kalah gusinya sehingga gigi itu bisa terlihat panjang. Nah, ketika gigi ini terlihat panjang, maka gigi ini akan sangat sensitif, dok. Jadi dia akan lebih ngilu. Jadi kebanyakan banget dia pasien datang, dok, gigi saya itu bagus, tapi kok saya ngilu ya, dok? Setelah saya tanya, padahal tuh saya sikat giginya rajin, dok, kencang banget, dok. Saya buka, ternyata bagian belahan giginya terbuka, makanya disebut dengan abrasi. Ya. Cara sikat gigi yang salah, terlalu bersemangat. Padahal sikat gigi itu hanya membersihkan plak dan debris. Debris itu sisa makanan yang masih lunak. Jadi kalau yang namanya karang, karang itu tidak akan bisa dibersihkan. Cara sikat gigi, mau sikat gigi seharian, itu tidak akan lepas. Gitu. Justru nanti gusinya Oke. yang jadi kalau sudah ada karang gigi, itu memang harus segera ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi. Nah, caranya gimana dok? Kalau yang disarankan, paling gampang itu ada merah dan putih ya. Merah dan putih. Merah itu adalah gusi, sedangkan putih itu adalah gigi. Jadi gerakannya adalah pertama bisa dengan gerakan membulat. Ya. Membulat. Kita mulai dari bagian kanan atas ya. Ini kita lakukan membulat. Pertama gini dok, sikat gigi itu kan kalau kita letakkan itu kan tidak ada tutupnya. Lebih baik tidak ada tutupnya karena kalau tutupnya kita nggak tahu nanti tutupnya itu sendiri punya bakteri. Nah, setelah dibuka itu dibasahkan dulu di dalam air atau gelas gitu ya. Nah, kemudian kita kalau untuk anak-anak ya tadi yang sudah kita jelaskan, kita kasih secukupnya ya. Kalau misalnya usianya 6 tahun ya sebesar kacang polong itu. Nah, kemudian mulai dari kanan. Kanan itu kita gerakannya bisa bulat, 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 bulat. Gitu. Depannya juga bisa bulat-bulat. Bulat-bulat-bulat ya. Kemudian permukaan kunyah, kalau permukaan kunyah itu maju mundur. Maju mundur, maju mundur. Kalau bagian dalam itu kita letakkan, kita letakkan, tarik ke atas. Jangan maju mundur begini. Kalau maju mundur begini, yang terjadi adalah gusinya juga akan turun. Yang kita perlu paham adalah gusi itu kan ibaratnya penyangga giginya. Kalau gusinya rusak, gusinya itu turun otomatis tapi giginya juga lama-lama akan bisa goyah. Jadi intinya pertama eh, harus tahu permukaan yang dibersihkan, kemudian cara sikat giginya. Nanti bisa juga di sini di kamar di combine dengan gerakan horizontal, tapi tidak jangan terlalu ke gusi. Ya. Kemudian juga nanti ada juga sikat-sikat yang khusus ya. Artinya memang misalnya kasus-kasus yang sudah abrasi atau resesi itu bisa dengan metode lain. Kalau pada anak-anak cukup dengan cara membulat horizontal ataupun dari atas ke bawah, dari putih dari merah ke bawah, dari merah ke putih. Jadi kami seperti ini. Searah ya dok ya, bukan naik turun naik turun. Lebih di ya, jadi jangan jangan naik turun begini. Nanti
terlalu ini, jadi dari yang merah ke putih. Nah, itu akan lebih bagus. Dan gerakannya tidak boleh terlalu keras ya, gerakannya harus smooth, tidak boleh keras. Gitu. Jadi gitu tadi teman-teman untuk metode yang sebaiknya digunakan untuk anak-anak karena kan mereka masih belajar, jadi lebih baik disarankan untuk dengan gerakan memutar. Tapi tergantung permukaan giginya juga ya. Kalau misalnya tadi kan dijelaskan kalau misal yang deket pipi dan yang ada gusinya dari arahnya dari gusi ke gigi dan satu arah, jangan naik turun karena nanti bisa menyebabkan gusinya terluka ataupun jadi turun atau resesi. Nah kemudian kalau misalnya di permukaan kunyah itu bisa maju mundur dari belakang ke depan dua arah, nggak apa-apa ya dok ya kalau di permukaan kunyah. Oke. Terus nah mungkin juga bisa ditambahkan kalau anak-anak karena mereka masih belum tahu, jadi mungkin bisa supaya mereka lebih ngerti dibantu pakai cermin gitu ya dok ya supaya mereka lebih melihat mana sih yang dibikin gigi saya gitu. Oke. Nah lebih baik betul-betul ditemenin nih nanti sama orang tuanya gitu. Oke. Nah Mungkin ada tambahan sedikit gitu. Selain pakai cermin ya, cermin itu juga banget terus disarankan banget. Karena dengan bercermin kita tahu ya kondisi giginya. Terus yang terakhir tadi belum jelas juga ini dok bagian interdental, bagian antara gigi dan sela-sela. iya sela-sela gigi itu juga perlu dibersihkan. Itu permukaannya juga harus dibersihkan. Itu bisa dengan menggunakan benang gigi ya dok. Atau biasa kita sebut dengan dental floss. Gitu. Oh anak-anak juga bisa dikenalkan dengan dental floss juga dok. Bisa dok sejak dini bisa. Oh, Walaupun walaupun apa kalau anak-anak itu kan giginya rata-rata agak berjarak ya. Tapi lebih baik kita kenalkan sejak dini bahwa kalau kita menyikat gigi atau membersihkan gigi itu ini loh permukaannya harus dibersihkan deh. Gitu, ya. Jadi termasuk yang interdental telah gigi. jadi untuk anak-anak juga bisa ditambahkan dental floss nih teman-teman, bukan cuma buat orang dewasa aja. Jadi dental floss itu benang gigi untuk membersihkan sela-sela. Soalnya kadang kan sela-sela itu sikat gigi nggak masuk, sikannya Ya, itu nggak bisa masuk ke sela-sela. Nah nanti sama anak-anak, walaupun mungkin anak-anak itu biasanya giginya lebih renggang dibanding orang dewasa, tapi bisa sebagai cara untuk mengenalkan bahwa gigi itu juga sela-selanya harus dibersihkan, nggak cuma permukaan-permukaannya aja. ya benar. Lagi dok. Nah, kalau Tadi kan secara udah di klinis, karena secara klinis yang antara sela-sela gigi itu kalau sudah dewasa itu tidak terlihat dok. Justru kariesnya itu di celah-celah ya. Jadi banyak banget kok gigi saya hitam di celah. iya Nah, itu benar-benar. jadi kita harus mencegahnya dari awal. Oh iya iya iya. Oke. Nah, banyak banget pasien datang pasti gitu ya dok. Dok kok lubangnya di celah ya dok, bukan di Iya. sini ya, gitu. Ya karena Oke. pembersihannya kurang maksimal. Gitu, dok. Soalnya sikat giginya susah masuknya, jadi dia udah deh gampang untuk berlubang. Nah, terus tadi kalau Ya. misalnya udah ada metode, udah ada sikat sikat seperti apa yang dipilih, kemudian pasta giginya, nah kadang anak-anak udah bener nih dok, misalnya kita sebagai orang tua udah memilih yang sesuai, tapi kadang anaknya malas atau nggak semangat gitu. Jadi kayaknya perlu motivasi khusus gitu, walaupun pastanya udah sesuai, sikatnya udah sesuai, metodenya juga udah diajarkan, tapi kalau nggak dilakukan kan ya percuma gitu dok. Jadinya supaya anak itu bisa tetap melakukan itu, supaya nggak berlubang, mungkin bagaimana dok, supaya anak tetap semangat gitulah intinya. Iya. Yang pertama tentu dari orang tuanya dok. Ya, dari orang tuanya pada saat-saat sikat gigi pada pagi hari itu setelah sarapan. Setelah sarapan sebisa mungkin anak ini harus kita tanamkan mindset bahwa setelah sarapan harus sikat gigi. Maka kita harus mencontohkan. Ayo nak kita sikat gigi ya pagi hari. Malam sebelum tidur, wah nanti kalau kita tidak sikat gigi misalnya kita ceritakan dengan dongeng-dongeng yang sangat simpel. Nanti bakterinya banyak loh, nanti banyak kumannya, nanti bisa giginya bolong dan sebagainya. Ayo sebelum kita tidur sikat gigi dulu, itu bisa pertama. Maka dari orang tuanya. Yang kedua, mensesiati supaya anak itu ada motivasi sikat gigi. Tentunya kita harus punya caranya. Yang pertama adalah memilihkan pasta gigi yang disukai anak. Ini perlu juga. Jadi
Pertama, tentunya memilihkan pasta gigi yang disukai anak. Misalnya anak suka apa, misalnya suka jeruk atau stroberi, maka cari pasta gigi yang sikat apa yang rasanya stroberi misalnya gitu ya. Terus selain itu warna ya, terus baunya itu disukai sama anak atau tidak gitu. Karena di awal kalau kita kasih pasta gigi yang menurut kita ini bagus gitu, tapi anaknya nggak suka, pasti nanti dia nggak mau gitu. Terus carilah kemasan-kemasan yang menarik. Gitu. Ya. Sekarang tuh banyak banget pasta gigi yang bentuknya dinosaurus, ada yang bentuknya apa kartun-kartun yang gitu ya, itu juga ada, Ya, ya kan. Yang kedua cari yang menarik. Tentu yang ketiga pastikan ini yang poin pentingnya adalah aman dari misalnya kita sudah memiliki pasta gigi yang bagus, terus sesuai dengan keinginan anak, warnanya juga suka, terus kemasan yang menarik, anaknya suka. Nah, poin ketiganya yang paling penting, yang penting dia aman ya. Aman itu artinya dosisnya oke, terus sikat giginya dan bulu sikatnya itu tepat. Nah, itu baru yang poin paling penting. Jadi dengan begitu juga anak akan termotivasi. Dan sekarang juga kan banyak banget ya dok video-video tentang sikat gigi ya. Anak-anak sekarang itu luar biasa tuh. Usia 8 bulan, usia 12 bulan itu sudah jadi ada bisa malah apa sama tag gitu ya. Biarkan video dan sebagainya. Apalagi usia 2 tahun itu kan sudah mulai mengerti. Ya, kita berikan video ya, video tentang menjaga kebersihan. Kita banyak juga video kartun-kartunnya itu kita kenal, kita bisa kenalkan. Terus jadi sebenarnya gambar-gambar. bisa Gimana? menggunakan metode yang udah ada di rumah gitu loh dok, nggak harus misalnya kan anak-anak udah sering kayak screen time dengan handphone dan tabnya, nah itu bisa jadi nggak cuman video-video yang kartun-kartun, maksudnya yang kayak hiburan games-games aja, tapi bisa juga dimasukkan untuk video edukasi, nggak usah beli kayak media-media yang lain, yang di rumah aja yang ada apa gitu. Dan yang Ya, pastinya juga dari orang tua, jangan cuma nyuruh aja. Kadang kan orang tua, saya suruh anak saya males dok, ya tapi orang tuanya mungkin kurang melibatkan diri untuk bisa mengedukasi anaknya gitu. Jadi perlu keterlibatan langsung dari orang tua untuk anak tuh mencontoh gitu ya dok, nggak cuma disuruh-suruh aja gitu. Oke dok, karena anak terus itu ini paling paling jago mencontoh. Anak itu paling jago mencontoh. iya, dan kadang Itu orang tua nggak bisa. sadar bahwa Iya. segala yang mereka lakukan tuh dicontoh gitu sama anaknya. Nah, ini ada Ya, baik. pertanyaan sih Dok dari temen yang join. Ini pertanyaannya, dalam sehari idealnya anak usia 6 tahun gosok gigi berapa kali? Mengingat anak makannya banyak dan nggak teratur waktunya. Oke. Gimana tuh Dok? Untuk menyikat gigi sudah sepakat ya, sudah dikonfirm, sudah dilakukan penelitian. Itu idealnya 2 kali saja cukup ya. Ya, Bu. Tadi dengan pertanyaan Ibu siapa ya? Ini pertanyaannya dari Pak Yamto Dok. Oh, dari Tolong Pak di, Yam. iya Pak Yamto. Oke, Pak Yamto. Jadi, walaupun anak itu makannya banyak ya, sebenarnya dengan 2 kali sikat gigi saja sudah cukup. Jadi pagi setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur itu sudah cukup. Tapi kalau memang anak itu banyak makan mau ditambah sore hari, tambah sore hari sebelum mandi itu pas mandi sore itu juga boleh. Atau mungkin bisa diajarkan dengan cara berkumur setelah makan itu berkumur supaya makan makanan yang lunak itu tidak menempel dan bisa dikeluarkan. Itu Pak Yanto, terima kasih pertanyaannya. Iya, makasih Pak Yanto atas pertanyaannya. Tadi semoga jawabannya udah menjawab pertanyaannya Pak Yanto ya. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi terkait makanan dan minuman juga dok. Kadang tuh ada orang tua yang tanya juga, dok ini kok gigi anak saya belum tumbuh, atau mungkin kok tumbuhnya nggak bagus posisinya. Mungkin saya harus ngasih makan atau minuman apa nih dok biar tumbuhnya bagus giginya. Jadi mungkin
selama ini apakah ada makanan atau minuman atau mungkin suplemen yang bisa memperkuat dan mempengaruhi tumbuh kembang anak gitu, tumbuh kembang giginya terutama. Oke, pertanyaan bagus banget ya. Memang pertumbuhan gigi itu tidak bisa disamaratakan yang pertama. Makanya bisa hanya bisa direntangkan misalnya 6 sampai 12 bulan ya. Gigi itu mulai tumbuh. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9 dan 10. Dan kenapa itu terjadi? Itu biasanya berhubungan dengan pertama memang ada uh, faktor dari orang tuanya ya. Kemudian yang kedua dari kadar kalsium ya, kadar vitamin di dalam kandungan, ketika di dalam kandungan itu juga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi. Intinya adalah kalau gigi itu belum tumbuh ya, misalnya 1 sampai itu misalnya sampai 1,5 tahun belum tumbuh, ibu nggak perlu khawatir ya, karena pada intinya adalah gigi susu itu akan tumbuh secara sempurna, secara keseluruhan dengan total 20 gigi ya, itu di usia 2 tahun sampai 3 tahun. Itu akan tumbuh. Terus makanan-makanan yang memang direkomendasikan tentunya makanan-makanan yang berkarbohidrat ya, berprotein bisa kita dapatkan dari daging, dari telur ya, kemudian karbohidratnya dari nasi, kemudian sayur-sayuran ya. Itu memang sangat direkomendasikan. Terus eh, perlu juga nggak sih dok ada suplemen-suplemen? Ada juga sih beberapa suplemen yang dapat dapat membantu ya, membantu dalam arti nanti ketika dia tumbuh giginya kuat dan sebagainya. Salah satunya ada juga suplemen fluoride. Ada suplemen-suplemen yang memang bisa memperkuat, artinya selain memperkuat juga dapat memproteksi jadinya karies. Nanti kalau ini juga ya punya sering banget saya kedatangan pasien gitu, usianya udah hampir 2 tahun tapi giginya belum tumbuh. Intinya jangan khawatir, jangan panik, segera ke dokter gigi ya. Nah kalau untuk usia-usia anak atau balita itu lebih disarankan memang di dokter spesialis ya, dokter spesialis kedokteran gigi anak. Di RSGM ada dokter Septriani, ada dokter Lasmi dan dokter Iop. Nah ini memang dokter spesialis kedokteran gigi. Bisa segera di dok. Oke, ya dok. Jadi sebenarnya kalau untuk makanan itu yang penting gizi seimbang aja ya antara Di situ yang karbohidrat, empat protein, seimbang. Nah, kalaupun misalnya ada keluhan misal kok masih belum erupsi atau belum tumbuh giginya, yang pertama dilihat dulu usianya. Kalau misalnya usianya masih dalam rentang normal, jadi lebih baik orang tua jangan khawatir dulu. Karena memang usia tumbuh itu bervariasi tiap orang. Nah, kalau misalnya nanti sudah melewati batas rentang normalnya, baru bisa diperiksakan ke dokter gigi anak gitu ya dok. Oke. Nah, terus kalau misalnya itu tadi yang disarankan untuk anak-anak, kalau misalnya yang dihindari supaya giginya nggak rusak, supaya giginya bagus, itu apa dok biasanya untuk anak-anak? Oke, kalau makanan yang harus dihindari, mungkin lebih tepatnya dikontrol ya, tidak harus dihindari. Karena makan makanan yang merusak gigi itu adalah justru makanan yang disukai anak. Iya Contohnya benar. permen, ya, permen itu sangat disukai sama anak. Coklat itu suka, suka banget anak-anak. Nah, sebenarnya kita tidak melarang, ya, tapi lebih kepada mengontrol bahwa kita beri batasan. Boleh makan permen misalnya sehari 1 atau sehari 2, tapi setelah makan permen atau makan coklat ini harus dibersihkan. Minimal berkumur dengan air putih, atau kalau lebih bagus lagi ya sikat gigi ya, disikat giginya. Jadi tidak 100% makanan-makanan ini di stop ya. Jadi boleh, tapi kita hanya mengontrol saja. Kemudian soft drink itu anak-anak juga suka, juga bisa menyebabkan kerusakan pada gigi. Jadi intinya adalah makanan-makanan yang justru dapat merusak gigi itu malah disukai sama anak-anak. Coklat, permen,
apalagi gulali dan sebagainya itu suka ya. Itu memang sebaiknya kita kontrol, tidak perlu dihindari ya, tapi kita kontrol karena kita tidak apa ya, kalau orang tua itu katanya nggak tega gitu, anaknya nangis wah coklat mahal, akhirnya mau dia kan dikasih. Tapi yang paling penting adalah dikontrol dan dibatasi. Iya, benar-benar. Nah, mungkin itu juga perlu mengubah mindset para orang tua sih dok, karena kebanyakan ketika orang tua itu memeriksakan gigi anaknya, terus dokter giginya bilang iya ini banyak yang berlubang, giginya ini gitu. Pasti orang tuanya langsung iya nih dok karena saya suka makan es krim, ya nih dok karena saya makan coklat, terus langsung dimarahin gitu. Makanya jangan makan es krim, jangan makan coklat gitu. Nah jadi sebenarnya makan permen dan coklat itu kan boleh ya, cuman jangan berlebihan, intinya itu. Jadi harus diimbangi sama pembersihannya, jangan maunya makan tapi nggak mau membersihkan gitu. Iya benar banget. Jadi bukan salah itunya nih teman-teman, bukan salah makanannya, tapi salah mungkin pola pembersihannya yang harus diperbaiki gitu. Ya. Nah terus ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok, kenapa sih gigi anak itu perlu dirawat dan kapan anak itu diperkenalkan untuk berkunjung ke dokter gigi untuk memeriksakan giginya gitu? Kalau ditanya kenapa harus dirawat, pertama adalah uh, kesehatan gigi ini akan menunjang kesehatan umum para manusia. Karena kenapa? Misalnya kalau gigi itu berlubang, sakit, ini tentu akan menyebabkan anak sulit makan. Mau makan nggak mau minum nggak mau, sehingga akan berdampak terhadap nutrisi, bisa mengakibatkan pertumbuhannya terganggu. Itu pertama. Jadi pastikan kesehatan giginya baik, sehingga secara kesehatan ini juga baik. Yang kedua, gigi itu aset ya. Jadi kalau gigi itu nanti misalnya berantakan, giginya itu berlubang pada anak, akan berdampak terhadap pertumbuhan gigi permanennya. Nah, jadi kita harus mempersiapkan ini ada gigi permanen yang mau tumbuh nih. Jadi misalnya kalau gigi susunya sudah berlubang dan sebagainya, tentu nanti akan berdampak terhadap pertumbuhan gigi permanennya, masuk ruangnya, ya, harus tanggal minta dan sebagainya, sehingga nanti pertumbuhan gigi permanennya terganggu. Kalau misalnya gigi susunya itu bagus, tidak ada lubang dan tidak ada masalah, tentunya nanti gigi permanennya juga akan bagus. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya. Yang ketiga tadi pertanyaannya kapan? Kapan memperkenalkan? Sering banget menemukan ibu-ibu yang kamu kalau nggak mau makan nanti disuntik. Kamu nanti kalau nggak mau makan loh itu loh ada Pak Dokter Gigi nanti gigimu dicabut gitu. Nah, itu. Nah ini tuh yang justru apa mindsetnya kalau ketemu sama dokter gigi itu wah takut duluan. Padahal dokter gigi itu menyenangkan adik-adik. Jadi sejak dini dok, sejak dini sebisa mungkin ketika usia minimal 1 tahun lah dok, 1 tahun kan sudah ada giginya ya, nanti boleh dikontrol. Kemudian nanti secara bertahap 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Jadi nanti dokter gigi itu ya kayak main aja gitu. Saya beberapa kali menemukan pasien ini fakta gitu. Itu pasiennya itu kan dipaksa gitu. Jadi sakit gigi nggak mau dokter gigi dipaksa. Bahkan masuk ke pintu aja itu udah nangis. Belum ketemu dengan saya. Nah, ini yang saya lakukan adalah anaknya itu nggak saya periksa sama sekali. Anaknya itu saya suruh minum. Ini main sana naik odong-odong. Jadinya kan kursi turun, kursi sana turun, ya naik turun. Akhirnya membuat apa anak itu menyenangkan, ya nanti kita perawatannya juga enak gitu. Nah, kalau sejak dini kita kenal sama dokter gigi bahwa dokter gigi itu justru apa ya, justru bisa disebut sebagai pahlawan lah ya, pahlawan untuk merawat gigi lah ibaratnya, giginya tidak berlubang. Nah, itu bagus banget sejak dini dok. Jadi
Saya sarankan sih 1 tahun misalnya kalau giginya sudah tumbuh. Karena kan yang diperiksa tidak hanya giginya saja sebenarnya. Jadi dari rongga mulutnya juga. Bahkan juga ada yang ada kelainan ya. Biasanya kalau anak-anak sulit makan itu yang lidah tahi bibir yang tidak itu kan terlalu apa pendek Oh, ya, nggak bisa sama angkat. gitu ya, Dok. Ya, nah betul. Itu juga kan kadang-kadang nggak tahu orang tua ya kok nggak mau makan, nggak mau minum dan sebagainya. Nanti perlu diperiksakan juga. Jadi 1 tahun itu sebenarnya tidak cuma gigi doang diperiksa, tapi keseluruhan. Nanti 2 tahun, nanti giginya tumbuh lagi, kita periksa lagi. Artinya kalau kita rajin periksa itu pertama perawatannya tidak lama. Kedua tentu perawatannya tidak sulit dan tidak banyak mengeluarkan biaya. Sejak dini dok, kalau bisa ya 1 tahun itu sudah mainlah dokter gigi ya, tahun 4 tahun gitu. Jadi Iya, iya. Sejak dini dan tidak usah menunggu ada keluhan gitu ya, Dok. Jadi ya main aja betul, gitu, betul banget. lihat-lihat. Karena kadang pas orang tua sama anaknya datang, anaknya ditanyain giginya kenapa, nggak tahu. Soalnya yang nyuruh datang ke sana orang tuanya, bukan dianya yang Iya maksa. benar-benar. Jadi Ya, itu sebenarnya pernah. harusnya nggak maksa, tapi dipaksa. Jadi, nah itu alasannya kenapa kok sejak dini, ya supaya untuk mengenalkan anak tentang dokter gigi itu sebenarnya nggak serem. Dokter gigi itu nggak harus apa ya berhubungan dengan hal-hal yang menyakitkan. Jadi Hmm. kita periksa aja juga bisa, nggak harus nunggu ada sakitnya dulu. Gitu. Oke dokter, nah ini tadi banyak banget hal-hal yang bermanfaat yang udah kita obrolin bareng nih sama dokter Pam. Semoga teman-teman bisa dapat informasi yang bermanfaat dan juga apa ya bisa mengedukasi mungkin teman-temannya atau anak-anaknya bisa diedukasi bahwa ternyata kesehatan gigi dan mulut pada anak itu penting, nggak cuma untuk orang dewasa aja dan sedari dini diperkenalkan untuk cara mengikat gigi dan juga untuk pemeriksaan gigi ke dokter gigi. Gitu. Oke dokter, ini sebenarnya udah cukup untuk live Instagram pada hari ini. Terima kasih banyak atas informasinya, atas ilmunya, dan atas waktunya. Ya, Sepertinya sama-sama. bisa kita akhiri pada hari ini. Terima kasih banyak dokter. Semoga sehat Sama-sama. selalu. Dokter Assalamualaikum. Willy, selalu. Dokter ada yang mau disampaikan mungkin sebelum menutup ke teman-teman yang sedang masih bergabung? Oh iya, oke, mungkin closing statement-nya. Pertama, Iya. terima kasih kepada dokter Willy, mungkin juga seluruh pelatih, dan juga mengadakan webinar, juga eh, yang menyaksikan menonton pada pagi hari. Semoga yang saya sampaikan bisa diberikan yang baik ya. Nanti saya sangat sangat senang berdiskusi ya. Jadi nanti yang di sini mau bertanya silahkan saja DM saya ya. Nanti saya akan jawab sebisa saya akan jawab ya. Intinya Iya juga saya. mari kita sama-sama aware terhadap kesehatan ini. Betul, betul, betul. Oke, terima kasih. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau ngobrol langsung sama dokter Pam atau mau konsultasi langsung, bisa datang ke RSGN setiap hari Rabu siang ya dok? Ya, Rabu siang. Rabu jam 12 siang. Atau mungkin bisa chatting atau lewat DM gitu boleh nggak dok kalau mau tanya-tanya ke dokter Pam atau Boleh, ke boleh. Banget. Silakan. nama Instagramnya apa ini dok? Boleh di-share nggak? Pamungkas Handi Mulyawan. Oh, Pam udah sama ya. Oke, jadi Ya, nanti kalau teman-teman mau silakan. konsultasi sama dokter Pam bisa lewat Instagramnya di DM di @pamungkasandimulyawan ataupun langsung ke RSGN Sulawesi setiap hari Rabu jam 12 siang ya dok. Oke, terima kasih dokter Pam atas waktunya. Selamat berakhir pekan dok. Kami terima kasih Dr. Windy. Selamat beraktivitas. Ya, assalamualaikum dokter. Salam. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Ini saya akhiri live IG hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.